Sudah kita. Oke, kepada Diva dipersilakan. Rizky, Diva udah di-unmute, Ki? Sudah kita. Oh, baik, kepada Diva dipersilakan, Dev. Baiklah, mungkin Diva terkendala oleh jaringan. Kita lanjutkan saja untuk materi pembahasan kita pada hari ini. Itu tentang tugas akhir kita mengenai esai tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, serta alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Lanjut, Ki. Baik, untuk jumlah esai kami pada hari ini itu berjumlah 1018 kata. Untuk pembaca pertama adalah kepada Ade. Dipersilakan kepada Ade untuk membacakan slide yang pertama. Baiklah, saya Ade Sukraini dengan NIM 2100233 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila merupakan dua kata yang berbeda. Konsep pendidikan Pancasila. Ada suatu konsep pendidikan yang mana pendidikan Pancasila sendiri didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 5 sila, yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan pendidikan di Indonesia. Yang seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan urgensi pendidikan Pancasila sendiri adalah untuk membatasi pola pikir manusia agar tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan juga agar kita juga tidak terlepas dari akar pedoman bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, yang merupakan pedoman hidup yang paling kuat di Indonesia. Oleh karena itu, urgensi dari pendidikan Pancasila, apalagi terkhusus untuk para mahasiswa, adalah agar mahasiswa tidak terlepas dari pola pikirnya yang kritis dari cakupan pandangan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila nantinya juga akan membentuk sikap yang bertanggung jawab serta mampu berpikir kritis sesuai dengan ajaran dari nilai-nilai Pancasila. Dan jika suatu saat seseorang yang sudah terbiasa dengan implementasi pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, nantinya seseorang tersebut akan mampu atau bahkan akan lebih mudah dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lanjutkan aja sampai slide kan. Ya, Bu, apa, Bu? Bisa dituliskan. Rizky di Zoom dituin aja, Riz. Kita yang di samping itu Sebelah di samping tanda. Baiklah, untuk pembaca selanjutnya masih dilanjutkan oleh Ade. Kepada Ade dipersilakan. Oke, baiklah, saya lanjutkan materi yang kedua. Kenapa pendidikan Pancasila diperlukan? Alasannya sendiri, dengan adanya pendidikan Pancasila, seseorang akan lebih mampu mengontrol dirinya dalam bersosialisasi dengan orang lain, maupun dengan dirinya sendiri. Karena jika seseorang tersebut sudah mampu mengimplementasikan dirinya terkait nilai-nilai Pancasila, maka tentunya dirinya akan terbiasa dengan peraturan maupun norma-norma yang nantinya akan dia temukan di tempat mereka bertempat tinggal ataupun di tempat yang baru saja mereka ditinggali. Maka oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangatlah penting untuk menumbuhkan rasa tenggang rasa serta sikap kontrol diri maupun sikap positif lainnya. Sehingga ketika kita terjun ke lapangan kerja nanti, kita tidak akan canggung dengan aturan ataupun masalah yang akan kita temui di lapangan kerja nanti. Karena dengan bekal pendidikan Pancasila tadi, kita akan mampu memilih mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dalam berperilaku ataupun dalam mengambil keputusan. Seseorang yang bertanggung jawab dan sudah mampu berkoordinasi dengan dirinya sendiri akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada padanya. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi seseorang yang bernilai luhur dan tidak terlepas dari akar
yaitu akar nilai-nilai Pancasila. Maka kita harus belajar sejak dini apa-apa saja yang termasuk ke dalam nilai Pancasila yang nantinya akan dapat membantu kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup ataupun permasalahan kerja nanti dengan bijaksana. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Ade yang telah membacakan slide 6 dan 7. Selanjutnya kepada Ida dipersilakan untuk membacakan slide yang ke-8. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya lanjut Ki, slide-nya Ki. Oke, lanjut. Kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Yang tadi Ki, yang sudah Sudah ini. saatnya kita coba. Oke, udah. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Ade Supriyani, yaitu untuk menambahkan sikap tersebut, kita harus mengetahui apa itu Pancasila dan apa intisari dari Pancasila. Karena setiap apapun yang kita lakukan ataupun setiap apa yang akan kita jadikan sebagai pedoman, nanti kita memerlukan pengetahuan yang lebih dulu terkait hal itu. Namun, jika tidak bisa mengetahui hal itu tersebut secara lebih, maka dengan secara detail pun kita juga sudah bisa belajar untuk mencoba mengimplementasikan pendidikan Pancasila tersebut dalam kehidupan kita. Karena generasi muda kita ke depannya harus lebih baik, harus lebih unggul SDM-nya dibandingkan dengan generasi dari bangsa lain. Mari sama-sama kita bangkitkan semangat Pancasila untuk bisa membangkitkan serta mencemerlangkan nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang unggul dalam segala aspek, bukan hanya dalam aspek politik saja, namun juga dalam aspek pendidikan serta tata krama para generasi bangsa Indonesia sendiri. Untuk menciptakan hal tersebut, tentunya kita memerlukan bantuan lebih dari pemerintah maupun orang terlibat seperti guru ataupun dosen. Karena seperti yang kita ketahui, tanpa adanya narasumber sebagai narasumber ilmu, seseorang tidak akan menemukan siapa dia dan mau jadi apa dia. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa harus mampu mengaktualisasikan diri dalam segala aspek pendidikan, terkhusus dalam aspek pendidikan Pancasila yang sangat penting bagi kita, apalagi kita sebagai pemimpin bangsa yang memperjuangkan bangsa di tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya, sudah saatnya kita sebagai mahasiswa harus mampu mengendalikan diri agar kita menjadi seorang generasi yang berupa bukan hanya untuk mengejar gelar sarjana, setelah itu tidak tahu mau kemana. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus mampu mencoba dan terus mencoba untuk menjadi pribadi yang paham akan adanya Pancasila sebagai dasar negara yang tidak hanya dasar tetap juga sebagai penuntut bagi warga negaranya. Jadi, mari sama-sama kita bangkitkan semangat perjuangan agar nantinya kita tidak sendiri atau mau kemana kita setelah ini. Dengan bantuan pendidikan Pancasila, tadilah kita dapat membantu diri kita untuk mengeksplor dunia dan mengaktualisasikan diri dengan terus mencoba mengimplementasikan pendidikan Pancasila dalam hal apapun. Dulu para pahlawan kita berjuang untuk mendapatkan tanah air tercinta. Sekarang kita sebagai generasi penerus harus berjuang untuk membuat negara kita menjadi negara
yang dikenal oleh semua orang, negara yang memiliki SDM yang unggul serta bermutu tinggi. Sehingga negara kita tidak ada lagi yang namanya pengangguran ataupun kriminalitas yang disebabkan tidak menerapkan pendidikan Pancasila dalam kehidupan pribadinya sehingga hanya menjadi beban di negara saja. Baiklah, terima kasih. Jelaskan slide yang ke-8, slide 8 dan 9. Selanjutnya kepada Cindy Syaharani, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu SDM yang tinggi akan mampu memunculkan para generasi muda yang ahli dalam bidangnya dan akan mampu menciptakan inovasi baru sebagai penunjang keberhasilan serta kemajuan dari teknologi yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, seseorang yang memiliki SDM unggul akan mencoba terus-menerus untuk memecahkan permasalahan yang mereka rasa sangat menantang mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga membuat mereka terangsang untuk terus mengasah pengetahuan yang mereka miliki, karena terus berpikir kritis, serta tidak terlepas dari nilai-nilai sila yang ada tentunya. Oleh karena itulah, sudah saatnya kita yang muda-muda ini lagi yang berjuang untuk menciptakan inovasi baru untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki kualitas unggul sebagai negara berkembang yang akan menjadi negara maju di tahun para generasi penerus nantinya. Jadi, dapat kita simpulkan dari uraian panjang di atas bahwa pendidikan Pancasila merupakan suatu pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan hal itu, kita dapat membuka pikiran kita tentang hal-hal baru, serta juga akan mengajak kita untuk berpikiran kritis terhadap sesuatu hal sesuai dengan pedoman Pancasila, yang tentunya merupakan akar pedoman hidup warga negara Indonesia yang paling tepat dan paling diakui sebagai suatu pedoman yang sangat pas untuk dijadikan pedoman hidup, agar nantinya kita dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, bukan hanya menjadi beban di dalam negara Indonesia, karena negara Indonesia tidak butuh orang-orang yang hanya pintar namun tidak mampu mempraktikkan apa yang mereka kuasai. Baiklah, terima kasih kepada Cindy yang telah menjelaskan esai kita pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Dan juga sebelum bertanya, kan untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu. Rizky, sebelumnya bisa di-unmute kawan teman-teman kita yang itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Rizky. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dipersilakan kepada Rizka Sulastri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sulastri Nasution dengan NIM 21003250 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa sesi 14. Baiklah, pertanyaan saya adalah, apa tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru? Sekian pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang bertanya, dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya itu di kolom chat ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ikra Rata, dipersilakan. Sekali lagi kepada Ikra Rata, dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada orangnya. Kita lanjut saja kepada Mario Firman, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mario Firman Simanullah dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan NIM 21002015. Sini pertanyaan saya adalah, jelaskan mengapa pendidikan Pancasila jelas bukan sekedar doktrin dari pemerintah kepada mahasiswa. Itu pertanyaan dari saya.
Saya Baik, kembalikan terima kepada kasih moderator. kepada Mario. Jangan lupa ya diketik pertanyaannya itu di kolom chat. Baiklah, selanjutnya kepada Melani Anissa Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Melani Anissa Putri dengan nomor NIM 21003211. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu, mengapa Pancasila wajib diajarkan dalam satuan pendidikan di Indonesia dan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menerapkan nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya kepada Melani Anissa Putri, karena tidak menghidupkan kamera, pertanyaannya didiskualifikasi ya, seperti yang telah diberitahu oleh Ibu tadi. Selanjutnya kepada Yuniati, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yuniati, NIM 21002032. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana keterkaitan antara konsep dan urgensi pendidikan Pancasila dalam menghadapi disintegrasi bangsa pada saat ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuniati yang telah memberikan pertanyaan. Sudah ada 3 pertanyaan, tinggal 2 pertanyaan lagi. Kepada Restika Viola, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara? Hanya itu pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Restika yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Ikra Atta, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Atta, NIM 21086047 dari kelompok 2, sesi 0715. Izin bertanya, bagaimana konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Itulah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ikra Atta atas pertanyaannya. Jangan lupa ya diketik pertanyaannya di kolom chat. Sudah ada 5 pertanyaan. Izinkan dulu kami untuk menjawab pertanyaan 5 itu. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mario. Pertanyaannya yaitu, pertanyaannya adalah mengapa pendidikan Pancasila jelas bukan sekedar doktrin dari pemerintah kepada mahasiswa? Terima kasih. Baiklah, sebelumnya kita mengetahui bahwa doktrin itu adalah dorongan dari pemerintah, baik itu berkaitan dengan politik atau keagamaan, dan yang bersifat terstruktur gitu. Nah, mengapa Pancasila itu bukan sekedar doktrin saja? Karena seperti yang kita ketahui, Pancasila itu merupakan adalah dasar negara kita gitu. Di mana dasar negara kita itu adalah sebagai pedoman hidup bagi warga negara, bukan saja sebagai sistem yang ditanamkan oleh pemerintah saja gitu. Jadi kita harus sebagai mahasiswa juga harus berpedoman kepada Pancasila tersebut gitu. Kenapa? Itulah alasan kenapa Pancasila itu bukan saja doktrin dari pemerintah, tetapi juga sebagai dasar pedoman untuk warga negaranya. Baiklah, hanya itu tambahan jawaban dari saya. Apakah ada dari teman sekelompok dengan saya yang ingin menambahkan jawabannya? Baik, kepada Melani, dipersilakan untuk menambahkannya, Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Devi dengan NIM 21003212 dari kelompok 1 ingin menambah jawaban dari teman saya tadi. Pendidikan Pancasila jelas bukan sekedar doktrin dan pemerintah kepada mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa diharapkan mampu menjadi manusia sesuai dengan kodrat sebagai makhluk multidimensi yang religius, etis, rasional, kritis, dan komprehensif dalam memandang berbagai persoalan kehidupan, khususnya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melani yang telah memberikan jawabannya. Saya kembalikan lagi
Mungkin sudah cukup untuk jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Mario. Apakah Mario sudah paham dengan jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih kepada kelompok. Saya sudah paham terkait dengan pertanyaan saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mario. Selanjutnya untuk pertanyaan Rizka akan dijawab oleh Puja. Kepada Puja dipersilakan. Baiklah, sepertinya si Puja dalam keadaan jaringan yang tidak baik. Kita lanjutkan saja kepada Cindy yang akan menjawab pertanyaan dari Ikrar. Kepada Cindy dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cindy Syaharani dengan NIM 21003087. Izin menjawab pertanyaan dari Ikrar. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi. Sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan, orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, serta pola pengalaman yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena merekalah yang akan menentukan atau meresap atau setidaknya 4 nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun atau dibentuknya. Kemudian lulusan atau output dari program studi energi di kemudian hari akan menentukan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi dijalankan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy yang telah menjawab pertanyaan dari Ikrar. Selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Ikrar. Apakah Ikrar sudah paham dengan jawaban dari Cindy? Paham. Sudah paham. Baik, terima kasih kepada Ikrar atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan Yuniati yang akan dijawab oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuniati, yang mana pertanyaannya bagaimana keterkaitan antara konsep urgensi pendidikan Pancasila dalam menghadapi disintegrasi bangsa pada saat ini. Pendidikan Pancasila dapat menangkal segala bentuk usaha yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Urgensi dari pendidikan Pancasila semakin tinggi karena kondisi bangsa Indonesia saat ini banyak bermunculan perilaku intoleran dan radikal yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa salah satu solusi dari menghadapi disintegrasi bangsa adalah dengan pendidikan Pancasila bertugas untuk menjabarkan nilai-nilai dalam Pancasila agar mudah dipahami oleh siswa. Urgensi dalam menerapkan pendidikan Pancasila semakin tinggi karena kondisi bangsa saat ini sedang banyak perilaku yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diva yang telah menjawab pertanyaan dari Yuniati. Selanjutnya pertanyaan dari Rizka yang akan dijawab oleh Puja. Kepada Puja dipersilakan. Dan untuk pemberitahuan saja, Puja dalam keadaan jaringan tidak bagus, jadi dia off cam. Jadi dimohon maafkan saja kepada teman-teman kalau seandainya Puja tidak bisa on cam. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Pratiwi akan menjawab pertanyaan dari Rizka Sulastri. Pertanyaannya yaitu, apa tantangan Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru? Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial, karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Sekian, moderator.
Baik, terima kasih kepada Puja atas jawaban pertanyaannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Rizka. Apakah Rizka sudah paham dari jawaban dari Puja? Baiklah, terima kasih kepada moderator dan Puja. Saya sudah paham terhadap pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Restika. Pertanyaannya yaitu bagaimana sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya kita mengetahui bahwa sumber historis Pancasila adalah sebagai dasar negara yang mana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, di sana sudah tercantum adanya Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana dasar negara bukan sebagai dasar negara saja, tetapi juga Pancasila ini adalah sebagai wujud dari pedoman yang nantinya akan digunakan untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Indonesia. Maka karena itu sumber historis dari Pancasila ini sendiri sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ristika. Baik, Ristika, gimana? Alhamdulillah saya sudah paham apa yang disampaikan oleh moderator tadi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ristika atas jawabannya. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Mungkin karena telah berakhir jawaban dari pertanyaan kelima tadi, maka kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.